أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam
atau malam ke-19 dari bulan Muharram 1444 Hijriah. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua melaksanakan kegiatan rutin kita. Semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak nanti. Dan semoga masuk pada kategori yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, yang senantiasa berulang walaupun mungkin sedikit, walaupun mungkin jumlahnya sedikit. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat, serta seluruh kaum muslimin yang berada di atas petunjuknya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Tauhid, sebelumnya sebagaimana yang kita ketahui bersama, beberapa hari lagi, atau tepatnya hari Rabu 17 Agustus, kita kembali di Indonesia memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai, yang ke-77 tahun. 77 tahun Indonesia sudah merdeka dari penjajahan Belanda dan beberapa negara. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kemerdekaan ini senantiasa dijaga dan senantiasa tidak terusik, dan seandainya bisa, tentu ini harapan kita, bukan hanya hilang dari penjajahan secara fisik, tapi juga kita berharap kita lepas dari penjajahan secara ekonomi, penjajahan secara akal, akhlak, ideologi, dan yang lainnya. Ini tentu jadi harapan kita semua. Terkait dengan kemerdekaan, tentu sangat besar, nikmat yang dijunjung tinggi. Di dalam Islam sendiri banyak amalan atau syariat yang di dalamnya menganjurkan untuk membebaskan seseorang atau membuat seseorang itu merdeka. Artinya lawan dari itu, Islam ini membenci yang namanya perbudakan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, kaifa ista'badtumun nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrar. Kenapa kalian menjadikan orang-orang itu sebagai orang yang membunuh dengan atau tidak sengaja, dengan tidak sengaja melakukan pembunuhan atau menabrak seseorang tanpa sengaja dan meninggal dunia dan macam-macamnya. Salah satu di antara hukumannya juga adalah memerdekakan budak. Orang yang bersumpah atau bernazar lalu tidak bisa melaksanakan sumpah dan nazarnya, salah satu dari pilihan hukumannya adalah membebaskan budak. Orang yang mengatakan kepada istrinya, anti ka dhahri ummi, zihar, dia mengatakan kepada istrinya, Anda seperti ibu saya, artinya dalam berhubungan. Kalau dia menggauli istrinya berarti sama dengan menggauli ibunya sendiri. Di zaman dahulu ini bentuk
kenapa kalian dari tanah Arab, tanah gersang, datang ke negara kami untuk menyerang? Jumlah kalian sangat sedikit, alat atau perlengkapan perang kalian itu tidak sebanding dengan perlengkapan kami, dan seterusnya. Jawaban rata-rata para utusan itu ketika ditanya pertanyaan seperti itu tadi, jawabannya adalah, tujuan kami adalah tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Tujuan kami adalah membebaskan seluruh manusia dari menyembah kepada selain Allah menuju hanya menyembah Allah Azza wa Jalla. Inilah kebebasan yang hakiki. Maka kebebasan yang paling sempurna di dunia ini, karena ada juga kebebasan di akhirat, kebebasan yang paling sempurna dan kemerdekaan yang paling sempurna di dunia ini adalah ketika seorang muslim bebas melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Yang laki-lakinya ingin menjaga jenggotnya, pakaiannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, tidak khawatir dikatakan sebagai orang yang radikal, ekstrim, anti NKRI dan yang lainnya. Dia melaksanakan semua itu karena inilah syariat dan tidak ada kekhawatiran untuk dianggap seperti tadi. Begitu pula dengan wanita-wanita muslimah, bebas melaksanakan menggunakan hijabnya tanpa harus dikucilkan, tanpa harus disalahkan atau dianggap tidak bermasyarakat dan seterusnya. Begitu banyak kalimat-kalimat yang tidak pantas yang disematkan kepada para wanita-wanita kita yang sedang berusaha menjalankan syariat Allah menggunakan hijab. Dan juga semua syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu azan, kemudian pernikahan yang dipisah antara laki dan perempuan, ketika syariat Allah dijalankan, kita bebas melakukannya, tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan, maka inilah yang dianggap sebagai merdeka yang sebenarnya. Tapi kalau kita masih sangat khawatir, ya, bahkan sebagian masih sembunyi-sembunyi melakukannya, berarti belum merdeka. Apalagi kalau ada yang menikah sembunyi-sembunyi, ini tidak merdeka. Apalagi kalau menikah yang kedua sembunyi-sembunyi tidak mau ditahu, itu budak, itu bukan orang merdeka yang seperti itu. Orang yang merdeka adalah dia berani mengatakan dan menyampaikan. Makanya beberapa ustaz-ustaz kita mengatakan di antara jiwa yang merdeka adalah ketika dia berani mengatakan qul huwallahu ahad, ya, yang kami sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemerdekaan yang paling hakiki di akhirat adalah merdeka dari neraka, bebas dari neraka Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang menjadi tujuan utama kita dalam segala ibadah yang kita lakukan. Taklim-taklim yang kita hadiri, sholat yang kita dirikan, zakat yang kita keluarkan, puasa yang kita laksanakan, semua ini adalah agar kita bebas dari neraka Allah Azza wa Jalla. Karena memang sebagaimana yang sudah sering kita sebutkan di sini, kita dijamin neraka itu sudah pasti. Dijamin keluar dari nerakanya yang tidak jelas. Jaminan masuk neraka sangat jelas. Apatah lagi neraka memang dihiasi dengan sesuatu yang enak. Huffatin naru bisyahawat. Neraka diliputi, dikelilingi dengan sesuatu yang enak-enak. Sementara surga diliputi dengan sesuatu yang mungkin sulit atau makruh. Sesuatu yang mungkin belum kita sukai. Kalau dalam surah Maryam ayat 71, dan ini sudah sering kita angkat, wa in minkum illa wariduha, tidak ada di antara kalian kecuali pasti masuk neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya, dan itu sudah keputusan yang pasti berlaku. Tidak bisa lagi diganggu-gugat. Alhamdulillah di ayat 72-nya Allah mengatakan tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan hamba-hamba kami yang bertakwa. Di ayat 185 surah Ali Imran, di sini jelas, sangat jelas juga Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, siapa yang digeser dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah merdeka. Jadi merdeka yang hakiki, merdeka yang betul-betul merdeka adalah ketika bebas dari neraka Allah Azza wa Jalla. Dan inilah tujuan utama kita dalam segala ibadah yang kita lakukan. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini muqaddimah di pertemuan kita. Harapan tentunya kita semua adalah kita berharap negara kita tetap selalu aman, sentosa,
tidak lagi dijajah baik secara fisik ataupun secara ideologi. Kita berharap ke depannya negara kita jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, dan kita berharap warga-warganya semakin sejahtera, aman dari segala bentuk tekanan. Karena dalam surah Al-Quraisy ada dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Seandainya ada calon pemimpin yang kampanyekan ini dan betul-betul ingin merealisasikan itu, maka insya Allah semua kita akan mendukungnya, yaitu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, dulu kami waktu belajar ayat ini, ada seorang syekh mengatakan seandainya pemerintah itu menjamin dua hal ini, maka selesai urusan negara itu, yaitu at'amahum min ju', mensejahterakan rakyatnya, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa keamanan. Dan ini yang kita harapkan dari kemerdekaan kita adalah aman, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut dikuasai negara kita oleh negara-negara asing dan seterusnya. Apalagi kalau kita baca dan dengarkan beberapa berita, ini kan menakutkan. Dan yang kedua adalah kita yakin dengan kesejahteraan yang dijanjikan. Karena dua hal ini merupakan nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tapi ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan masalah kemerdekaan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala yadumu alaina hadhihi al-hurriyah. Semoga selalu menjaga kemerdekaan ini sampai akhir hidup kita. Pembahasan selanjutnya terkait dengan pembahasan kita dalam kitab ini, Kitab Tauhid. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan hadis Rasulullah SAW dalam masalah memberi nama atau memiliki nama Qadil Qudat, hakim di atas hakim, atau maha apa itu? Mahkamah Agung, ya. Tidak ada hakim di atasnya. Atau memberikan orang gelar Malikul Amlak, rajanya raja. Tidak ada lagi raja di atasnya. Semua ini adalah nama yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, inna akhna'a ismin indallahi rajulun tusamma Malikul Amlak. Nama yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki nama rajanya raja. Ya, sama dengan Qadil Qudat, hakimnya hakim, dan segalanya. Ini telah kita jelaskan. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, masih ada hubungannya dengan pembahasan yang lalu, yaitu babul ihtiramu asma'illahi wa taghyirul ismi li ajli dzalik. Bab yang membahas tentang penghormatan kita kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya mengganti nama demi menjaga kehormatan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian nama harus dirubah karena itu bertentangan dengan atau nama yang kita miliki, nama seseorang itu seolah-olah ingin menyaingi Allah Subhanahu wa taala, maka harus diganti namanya. Asma'ullah ta'ala, nama-nama Allah Azza wa Jal sangatlah banyak, tidak terbatas pada 99. Dan ini sudah pernah kita sebutkan bahwasanya nama-nama Allah ini tidak hanya pada 99 nama saja. Memang betul ada hadis dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya bahwasanya inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, siapa yang menghafalkannya maka akan masuk surga. Ini hadisnya sahih dan ulama kita telah menjelaskan. Tetapi dalam hadis ini tidak menjelaskan sama sekali batasan dari nama Allah. Hanya menyebutkan saja bahwasanya Allah memiliki 99 nama. Bukan berarti hanya itu yang dimiliki. Karena sebagian ulama kita sudah mengumpulkan, baik itu dalam Sunan Abi Daud, bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin juga dalam beberapa kitabnya menyebutkan 99 nama. Dan kalau kita lihat semua ulama-ulama yang mengumpulkan 99 nama itu beda-beda. Dan itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah.
Nah, menunjukkan bahwasanya nama Allah lebih dari itu. Hanya saja ada 99 nama yang memiliki keutamaan. Siapa yang menghafal 99 nama tersebut, insya Allah masuk surga. Walaupun makna menghafal di sini bukan sekedar hafal yang di lagu dan dinyanyi-nyanyikan. Ya, la ilaha illahu apa itu? Al-Malikul Quddusus Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir dan seterusnya. Bukan cuma itu. Bukan sekedar menghafal nama-namanya saja, tapi juga setiap nama mengandung sifat dan dengannya kita bergantung. Ketika kita butuh rezeki, kita butuh bantuan, kita butuh sesuatu, kita dengan nama Allah Ar-Razzaq kita memohon. Ya, makanya ulama kita menganjurkan kalau kita berdoa, sebutlah nama Allah yang sesuai dengan permohonan kita. Kalau kita butuh tambahan rezeki, maka mintalah rezeki kepada Allah dengan menyebut namanya Ar-Razzaq. Ya Razzaq, urzuqni. Wahai Maha Pemberi rezeki, berikan rezeki kepada kami. Kalau kita sedang butuh kasih sayang, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Kalau kita butuh diampuni dosa, Ya Ghaffar, ya wahai yang mengampuni. Atau kita mau diterima taubat kita, At-Tawwab, ya kita menyebut nama At-Tawwab. Kita butuh kekuatan untuk mengalahkan musuh, kekuatan ini dan seterusnya, kita membaca Ya Qawi. Ya, sama juga kalau minta kekuatan mengalahkan istri, Ya Qawi, ya mengalahkan istri dalam hal bijak, ya hal yang positif dan seterusnya. Maka menggunakan kalimat-kalimat yang mengandung makna yang kita harapkan atau nama-nama Allah yang begitu banyak. Dan di antara hikmah kenapa nama-nama Allah begitu banyak, karena permintaan kita juga banyak. Dan itu disesuaikan karena memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan. Sebagian dari nama-nama Allah itu atau sifat-sifat Allah juga mungkin sebagiannya sama dengan kita, dan ini pekan lalu kita sudah sebutkan. Tetapi nama sama, sifat mungkin penamaannya sama, tapi pada hakikatnya berbeda. Seperti misalnya Allah Maha mendengar, kita juga mendengar, tapi tentu beda pendengaran Allah dengan pendengaran kita. Allah Maha melihat, kita juga melihat, tapi apakah sama penglihatan kita dengan penglihatan Allah? Tentu sangat jauh. Maka di dalam surah Al-Quran Allah menyatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang mirip, tidak ada yang sama dengan Allah. Lalu kemudian Allah menetapkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dan Allah itu Maha As-Sami', mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Kita kalau mati lampu sudah tidak bisa melihat. Dalam kegelapan kita sudah tidak, kalau tidak ada cahaya kita tidak bisa melihat. Sementara Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segalanya, mengetahui segalanya, melihat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita, mengetahui jumlah tetesan hujan yang jatuh, jumlah dedaunan yang berguguran, semuanya Allah ketahui. Sementara kita hanya terbatas. Alat komputer secanggih apapun yang kita miliki tidak mampu menghitung apa-apa yang terjadi di muka bumi ini. Adapun Allah Maha segalanya. Kemudian sebahagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala, asmaullahi ba'duha ma'lumun lana wa ba'duha ghairu ma'lumun. Sebahagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu kita sudah ketahui dan sebahagian yang lainnya belum kita ketahui. Makanya tadi kita sebutkan nama dan sifat Allah ini tidak terbatas. Apalagi sifatnya sangat tidak terbatas. Kita tidak mengetahui berapa jumlahnya, walaupun sebahagian telah kita ketahui karena kita membaca dari Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan tidak boleh kita memberi nama kepada Allah dengan nama yang tidak ada dalam Al-Quran atau dalam hadis. Ya, seperti misalnya karena Allah ini kan yang menciptakan langit dan bumi. Begitu indah ciptaan Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Dalam bahasa kita itu kan apa itu? Insinyur atau arsitek. Lalu kita mau mengatakan Allah adalah arsitek. Secara nama itu tidak boleh. Muhandis dalam bahasa Arabnya. Tidak boleh kita mengatakan Allah al-muhandis. Allah adalah insinyur atau arsitek yang menyusun ciptaan di atas muka bumi ini. Sebagai nama itu tidak boleh. Tapi sebagai kabar,
Sebagian ulama mengatakan boleh. Apa maksudnya kabar? Sekedar menggambarkan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menyusun dengan susunan yang sangat indah, sangat rapi, ya seperti arsitek, bahkan ya, bukan lagi seperti, mengalahkan seluruh arsitek-arsitek yang ada. Keindahan yang Allah jadikan itu sangat sangat indah dan tidak ada yang bisa menyainginya. Sekedar berita itu tidak ada masalah. Dan ini sudah sering kita sebutkan, terkadang kalau hanya membahas sesuatu berita itu boleh. Tapi untuk meyakini, apalagi sampai memberikan nama, maka ini yang tidak boleh. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doaul karb, ketika ada musibah, ada bencana, di antara doa yang diajarkan adalah As'alukallahumma bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina atau rabi'a qalbi wa nura suduri dan seterusnya. Maknanya adalah, ya Allah, saya memohon dan berdoa dengan segala nama yang Engkau miliki, yang mana nama itu Engkau telah berikan padamu. Ya, maksudnya Allah menamakan dirinya sendiri dengan nama-nama tersebut, atau dengan nama-nama yang Engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama-nama yang Engkau ajarkan seorang di antara makhlukmu, atau nama-nama yang belum pernah Engkau beritahukan kepada siapapun. Artinya ada nama yang Allah belum beritahukan kepada makhluknya. Makanya di antaranya Rasulullah SAW menceritakan nanti di hari kiamat ketika beliau sujud kepada Allah di bawah arsy, lalu Allah meminta kepada Muhammad untuk berdiri dan dikatakan kepadanya, is'al tu'ta washfa' tusyaffa'. Wahai Muhammad, mintalah maka Allah akan memberimu, mintalah syafaat maka Allah akan memberikan syafaat. Beliau mengatakan di saat itu beliau memuji Allah dengan pujian-pujian nama-nama yang tidak pernah disebutkan sebelumnya. Artinya Allah mewahyukan dan mengilhami Rasulullah SAW dengan kalimat-kalimat yang tidak pernah diilhami sebelumnya di dunia ini. Kata para ulama kita, di antaranya adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah yang belum pernah disampaikan sebelumnya. Kemudian tadi sudah kita sebutkan tentang apakah nama Allah itu terbatas hanya pada angka tertentu, seperti misalnya 99 nama, maka kita katakan tidak terbatas. Kemudian makna menghitung tadi, ihsa hadhihi tis'a wa tis'in alladhi tarattaba alayhi dukhulul jannah laysa ma'na dhalika an taktuba fi riqa'in thumma tukarrir hatta tahfaz faqat. Kata beliau, menghafal 99 nama itu bukan hanya sekedar Anda menulis lalu Anda ulang-ulangi sampai Anda hafal. Tapi yang dimaksud dengan itu adalah yang pertama, al-ihatatu biha lafzan, memahami makna setiap lafaz 99 nama itu. Memahami kandungan daripada ayat itu atau nama-nama tersebut. Kemudian yang ketiga, at-ta'abbudu lillahi bimuqtadaha, menyembah Allah dengan konsekuensi dari semua nama. Ketika kita mengetahui Allah Maha mengetahui, maka kita tidak berani melakukan sesuatu yang mungkin kita mengatakan tidak ada orang lain yang lihat atau tidak ada orang lain yang tahu. Ini berarti kita tidak beriman atau masih kurang iman kita terkait Allah Maha mengetahui. Karena kita berani berdosa dengan alasan tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang tahu. Makanya orang yang melakukan dosa sembunyi-sembunyi ini bukan hal yang remeh, dia termasuk hal yang sangat besar. Dalam hadis Thauban ini cukup mengkhawatirkan. Dalam hadis Thauban Rasulullah SAW mengatakan ada nanti di hari kiamat suatu kaum datang dengan ibadah yang sangat besar pahalanya, seperti gunung yang sangat besar, tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung itu seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Thauban dan para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, manhum? Sif lana manhum? Siapa mereka ya Rasulullah? Coba sebutkan bagaimana sifatnya, jangan sampai ada di antara kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mereka itu adalah dari kalian, ya. Minkum, dari kalian, mimbani jildatikum, bahkan dari keturunan kalian atau dari kelompok kalian, bahkan bicaranya sama seperti kalian. Yang lebih parah lagi, mereka sholat seperti kalian sholat.
puasa seperti kalian puasa. Bahkan mungkin qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lainnya. Terus apa masalahnya? Satu masalahnya. Kalau mereka khalau, ketika menyendiri, intahaku hurmat Allah. Mereka merusak kehormatan Allah Subhanahu wa taala kalau menyendiri. Ini tentu dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ternyata bukan hal yang ringan. Dilakukan secara terang-terangan lebih parah lagi. Jadi dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini tadi ancamannya musibah besar. Tapi dilakukan secara terang-terangan musibatu a'zam, musibahnya lebih besar lagi. Karena Rasulullah SAW mengatakan kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu pasti diampuni kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Kita kan memang tidak bisa lepas dari dosa. Maka sebenarnya dalam hadis ini sepertinya ada pertentangan. Maka ulama kita memberikan penjelasan. Kalau yang pertama itu jika dia meyakini bahwasanya boleh melakukan dosa tersebut, inilah yang gugur ibadahnya. Dia melakukan kesalahan dosa itu dengan anggapan tidak masalah, boleh-boleh saja. Beda kalau rata-rata orang melakukan dosa umumnya sembunyi-sembunyi. Tidak ada orang melakukan dosa secara terang-terangan. Nah kalau itu semuanya dihukum rata sama seperti hadis tadi, siapa yang selamat dari kita? Rata-rata dosa yang kita lakukan itu sembunyi-sembunyi. Makanya ulama kita memberikan penjelasan maksudnya di sini adalah dia melakukan sembunyi-sembunyi dan meyakini bahwasanya dosa itu boleh. Tapi kalau dia melakukan itu dan tetap yakin ini adalah kesalahan, tapi karena mengikuti hawa nafsu dan setelahnya dia bertobat, insya Allah Allah akan mengampuni dosanya. Dengan tentunya setelah melakukan syarat-syarat sahnya tobat. Adapun yang mujahirin, yang nampak dosanya, ini yang memang menantang Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, ada beberapa dosa yang terkadang kita anggap biasa. Kalau ulama kita ada juga yang bukannya ekstrim, tapi memang seperti itu. Ada beberapa dosa yang kata para ulama ini masuk di antara mujahirin. Mujahirin artinya menampakkan dosa. Di antaranya, mohon maaf ini, mudah-mudahan tidak tersinggung, tapi ini sebagai perbaikan untuk kita semua. Mencukur jenggot. Ya, ulama kita adalah ketika menyebutkan dosa mencukur jenggot, ada kurang lebih 15 dosanya. Orang yang memotong jenggotnya, apalagi mencukur habis, terutama yang mencukur habis. Kalau hanya mencukur lebih dari satu genggam, ini sebagian sahabat memang ada yang melakukan. Tapi yang mencukur habis jenggot, di antara ulama ada yang mengatakan sampai 15 hukum dosanya. Di antara yang paling jelas adalah dia menyerupai wanita, dan yang kedua terang-terangan melakukan dosa. Terang-terangan. Kenapa terang-terangan? Karena dia menampakkan dosa itu di hadapan orang lain dengan mencukur jenggotnya. Dan ini bisa masuk dalam kategori hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya seluruh umatku itu bisa diampuni dosanya kecuali yang terang-terangan melakukan dosa. Nah, kalau ada yang meyakini bahwasanya jenggot itu bukan sesuatu yang wajib, memang betul. Karena tidak wajib kita berjenggot. Tapi kalau tumbuh jenggot jangan dicabut. Ya. Artinya jangan sampai salah pahami. Jadi kita tidak wajib berjenggot sampai harus beli minyak Firdaus untuk kasih tumbuh jenggot ke selebat. Tidak wajib. Kalau tumbuh alhamdulillah, tidak tumbuh ya jangan dipaksakan. Jadi wajib itu tidak jenggot. Tapi kapan tumbuh jangan dipotong, jangan dicukur. Kalau ada yang mau mencukur seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar setelah melaksanakan ibadah haji atau setelah melaksanakan ibadah umrah tahallul, beliau hanya memotong lebih dari 1 genggam. Karena jenggotnya agak lebat, lebih dia pegang, yang lebihnya itu yang dipotong. Bukan cukur habis dari sumbernya. Baik. Jadi yang at-ta'abbud lillahi bimuqtadaha, menyembah Allah dengan nama-namanya. Tadi tentang masalah Al-Allam, yang maha mengetahui, maha mendengar, maha pemberi rezeki. Kita yakin bahwasanya rezeki hanya dari Allah, bukan dari yang lainnya. Inilah yang dimaksud dengan siapa yang menghafal 99 nama tersebut, maka akan masuk surga. Kemudian ya, beberapa hal ini yang saya kira tidak perlu untuk dibahas. Kita masuk pada hadisnya saja. An Abi Shuraihin annahu kana
annahu kana yukna Abal Hakam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal hakam wa ilaihil hukm. Faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini. Faqal ma ahsana hadha fama laka min walad? Qultu Shuraih wa Muslim wa Abdullah. Qala faman akbaruhum? Qultu Shuraih. Qala fa anta Abu Shuraih. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Ini pembahasan kita tadi namanya adalah pembahasan tentang menghormati nama Allah dan hendaknya merubah nama kalau itu ada nama Allah di nama kita. Artinya hanya nama Allah saja, tidak ada kata hamba, abdun atau amah. Abu Shuraih, seorang sahabat, meriwayatkan bahwasanya dulu annahu kana yukna Abal Hakam. Dulu Abu Shuraih ini digelar kunyahnya, mungkin sedikit kita sebutkan antara kunyah dengan laqab. Kunyah itu adalah nama yang biasanya didahului dengan kata Abu atau Ummu kalau perempuan. Seperti Abu Faizah. Ya, kan bukan dia Faizah, Erlangga, tapi disebut dengan Abu Faizah. Ini namanya kunyah. Kalau laqab itu adalah gelar, baik itu gelar akademi atau gelar, tapi umumnya pada sesuatu yang masyhur pada dirinya, yang terkenal bagi dirinya. Misalnya ada orang yang dilaqab sebagai orang Al-Haddad, ya, orang pandai besi, atau ada orang yang digelar sebagai pelawak, ya, atau ada orang yang digelar sebagai ini seterusnya. Itu namanya laqab. Adapun laqab ini maka tidak, kalau kunyah dianjurkan. Ya, bahkan kunyah itu sebelum menikah pun boleh. Walaupun rata-rata kita nanti punya kunyah kalau sudah berkeluarga dan punya anak. Umumnya memang seperti itu, tapi boleh seseorang walaupun belum menikah atau sudah menikah dan belum punya anak, boleh sudah pakai kunyah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha tidak ada anaknya tapi ada kunyahnya, Mu'abdillah, atau yang lainnya. Dan Rasulullah SAW juga ada kunyahnya, Abul Qasim. Ya, selain nama beliau adalah Muhammad, Rasulullah dan seterusnya, nama beliau juga dalam hadis yang banyak disebutkan adalah Abul Qasim. Makanya dalam beberapa hadis beliau mengatakan, siapa yang melakukan ini faqad asa Abul Qasim. Siapa yang melakukan hal-hal seperti ini maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Muhammad Rasulullah SAW. Ini namanya kunyah. Jadi kunyah adalah nama yang didahului dengan kata Abu atau Ummu, yang dinisbatkan kepada sesuatu, baik itu anaknya atau sesuatu yang dia pandai di situ, atau di situlah kelebihannya, lalu dikasih kata Abu. Tapi kalau tidak ada abunya, tidak ada ummunya, dia langsung diberi gelar, ini namanya laqab. Nah, untuk laqab ini tidak semuanya baik. Ada orang yang digelar laqab tertentu yang menunjukkan kekurangan dalam fisiknya, ya, si pincang, si mata juling, apalagi itu banyak laqab ini tidak boleh. Ya, karena ini makanya dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat dibaca oleh imam kita tadi, tapi kayaknya tidak sampai ya. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Janganlah kalian saling memberikan laqab. Laqab gelar yang tidak pantas. Tapi jika dia adalah gelar-gelar yang baik maka boleh. Makanya sebagian orang ada diberi gelar-gelar yang baik, ahli hadis, ini ahli fikih, al-faqih, al-mujtahid dan seterusnya. Adapun gelar-gelar yang tidak baik maka dilarang di dalam agama kita. Kemudian gelar di antara yang dilarang adalah ketika menyamakan atau memberi gelar ataupun kunyah yang disandarkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Shuraih. Ya, Shuraih dahulu karena dia adalah orang yang bijak, beliau pernah mendapatkan gelar atau kunyah Abal Hakam. Yukanna atau yukna bi Abal Hakam. Abal Hakam artinya orang yang paling bijak. Al-Hakam orang yang bijak. Orang yang kalau memutuskan perkara semua orang yang berselisih pasti ridho. Makanya semua memberinya nama gelar Abul Hakam, orang yang paling bijak.
Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha huwal hakam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha bijak. Innallaha huwal hakam. Wa ilaihil hukmu, dan hanya kepadanya lah hukum itu diambil. Maka Syuraih mengatakan, atau Abu Syuraih mengatakan, inna qaumi ya Rasulullah, dahulu itu jika ada perselisihan, pertengkaran di antara kaumku, idakhtalafu fi syai'in atauni, mereka pasti mendatangi saya. Dan kalau masing-masing sudah menyampaikan permasalahannya, menyampaikan masing-masing argumennya, fa hakamtu bainahum, maka saya akan memutuskan perkara terhadap apa yang mereka perselisihkan. Fa radiya kilal fariqaini, dan semua kelompok yang berseteru pasti ridha dengan keputusan saya. Makanya saya digelar dengan Abul Hakam, orang yang paling bijak. Maka Rasulullah SAW takjub dengan apa yang dilakukan ini, bukan takjub pada namanya, tetapi pada apa yang dilakukan yang bisa membuat dua orang berseteru atau dua kelompok berseteru bisa ridho dengan keputusannya. Ma ahsana hadza, betapa bagusnya apa yang Anda lakukan. Perbuatan memberi solusi dari semua pertengkaran yang ada, bukan namanya. Kalau nama ini yang ditegur. Famalaka min walad. Maka Rasulullah SAW bertanya supaya dan beginilah di dalam Islam, kalau ada sesuatu yang memang tidak benar, kasih solusi. Jangan cuma melarang, ini tidak boleh tapi tidak ada solusinya. Tidak boleh berzina tapi dipersulit pernikahan. Ini kan salah. Kalau kita dalam Islam dilarang itu perzinahan, dilarang ini, dibolehkan pernikahan dan bahkan dipermudah. Bahkan kalau ternyata satu masih kurang cukup, dibolehkan tambah lagi. Ya. Maka ya kemarin ada berita bahwasanya di Sulawesi Selatan itu angka pernikahan di bawah usia 19 tahun masih cukup banyak. Ya memang kelihatannya ya kurang ini juga karena masih anak-anak, masih di bawah 19 tahun. Tetapi yang menjadi pertanyaan waktu saya dengarkan berita itu, saya cerita sama keluarga, ini lumayan juga ini ternyata. Ya karena boleh dikata semua adik-adik saya yang menikah, yang sudah menikah itu rata-rata di bawah 19 tahun. Ya makanya sebagian belum ada buku nikahnya. Karena waktu mau daftar buku nikah dibilang tidak bisa, harus ke pengadilan dulu. Aduh gawat. Karena umurnya menikah di 18 tahun. Sisa 1 tahun lagi. Ya apalagi waktu yang pertama istri saya umurnya 16 tahun waktu itu. Ya, saya 21 tahun, istri 16 tahun. Ini di saat itu dan mungkin sampai sekarang peraturannya tidak boleh di bawah 19 tahun. Kalau dulu saya masih 17 tahun. Ya artinya aturan itu. Sekarang 19 tahun. Tidak masalah negara membuat peraturan demi kemaslahatan umatnya, demi kemaslahatan masyarakatnya, apalagi kalau memang sudah ada penelitian, ada seterusnya. Tapi yang menjadi masalah tidak pernah dihitung itu berapa jumlah anak di bawah 19 tahun yang pernah berhubungan badan di luar pernikahan. Data tahun 2000 berapa itu? Yang di Jogja, anak SMA, anak SMP, yang kuliahan, yang tidak ada ikatan pernikahan, sudah melakukan hubungan badan. Ini tidak pernah diangkat. Maka kita dalam Islam, kalau ada memang masalah, kita tutup itu masalah dan berikan solusi. Sama juga dengan Rasulullah SAW di sini, Anda tidak boleh memberi nama dengan kunyah tersebut, maka apa solusinya? Dia bertanya, halaka min walad, famalaka min walad? Anda punya anak berapa? Maka Syuraih mengatakan, Abu Syuraih mengatakan ada beberapa anak yang disebutkan di sini. Yang pertama Syuraih, yang kedua Muslim, dan yang ketiga Abdullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faman akbaruhum? Siapa yang paling tua di antara 3 anak yang Anda sebut? Qultu Syuraih. Maka Abu Syuraih mengatakan, yang paling besar dari 3 anak saya itu adalah Syuraih. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa anta Abu Syuraih. Kalau begitu kunyah Anda adalah Abu Syuraih, dan bukan lagi Abul Hakam. Nah, dari sini juga kita bisa ambil pelajaran bahwasanya gelar kunyah seseorang itu diambil dari anak pertama, ya bukan anak kedua atau anak ketiga, dan juga dari istri pertama dan bukan dari istri kedua, tak walaupun boleh, ya tidak ada masalah. Kita tidak apa-apa lah saya sebutkan di sini. Saya misalnya dulu namanya Abu Khuzaimah, di beberapa tempat namanya Abu Uswah, karena yang dari yang lainnya ada anak yang bernama itu, dan ini tidak ada masalah. Tetapi sebaiknya gelar kunyah itu hanya diambil dari anak yang paling pertama. Anak yang paling pertama. Bagaimana kalau anak yang pertama adalah perempuan?
sebagian ulama yang mengatakan sebaiknya memang kunyah itu adalah anak laki-laki, ya bukan anak perempuan. Kalau ternyata anak pertama kita perempuan, yang kedua perempuan lagi, yang ketiga perempuan lagi, sampai yang kelima dan seterusnya baru lahir anak laki-laki, apakah boleh mengganti kunyah kita yang dulunya? Ya misalnya Abu Ruqayyah karena anaknya Ruqayyah, atau Abu Zainab karena anak pertamanya Zainab. Nanti di anak sekiannya baru lahir Zubair misalnya atau Zaid, baru disebut digelar Abu Zaid atau Abu Zubair dan seterusnya. Ya sebagian ulama yang mengatakan sebaiknya memang nama kunyah itu adalah dari anak laki-laki. Kalau ternyata anak pertama kita bukan laki-laki, maka tidak masalah. Tapi tidak ada masalah kalau menggunakan anak perempuan. Walaupun kalau di bangsa Arab ini agak aib kalau menyebutkan nama perempuan. Nah, kalau kita insya Allah tidak ada masalah, yang tergantung ke uruf sebenarnya. Adapun masalah hukumnya, ya boleh kita menggunakan kunyah dengan nama perempuan ataupun dengan nama laki-laki selama ini sesuai dengan nama anak kita, anak yang sebenarnya, maka kunyahnya adalah diambil dari anak kita tersebut, Abu Syurai. Baik, karena waktu yang masuk, beberapa masail yang disebutkan dalam bab ini sebelum berakhir. Yang pertama adalah ihtiramu asma'illahi wa sifatihi walau lam yaqsid ma'nahu. Tetap harus menghormati nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya walaupun dalam penamaan seseorang itu tidak menganggap ingin menyaingi Allah. Ya, Al-Hakam atau Rahim. Ini boleh saja seseorang mengatakan Rahim, tetapi sebaiknya mengganti namanya atau menambah kata Abdur Rahim. Ya, walaupun secara hukum boleh saja seseorang itu bernama Rahim. Yang tidak boleh adalah Rahman. Yang tidak boleh adalah Allah. Ya, kalimat atau nama-nama yang memang khusus hanya milik Allah, ini yang tidak boleh. Tapi kalau ada yang musyarak, ada yang sama, walaupun tidak akan pernah sama ya secara hakiki antara sifat nama Allah dengan nama makhluknya, tapi ketika ada isyarat dalamnya seperti Rahim tadi, kemudian Ra'uf, bagaimana di antara sifat Rasulullah SAW adalah Ra'ufun Rahimun. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Ra'ufun Rahim. Jadi ini nama Allah juga, ini Ra'uf Rahim, tetapi juga nama atau sifat dari Rasulullah SAW. Sama seperti Al-Quran, ada Karim juga. Karim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim itu ya. Ada kata Karim, Qur'anul Karim. Bal huwa Qur'anul Majid juga ada dan seterusnya. Anggaplah Karim. Al-Karim ini adalah nama Al-Quran, nama dari sifat dari kalamullah, dan juga adalah nama Allah, dan juga mungkin sebagian manusia memiliki nama itu. Nabi Yusuf alaihissalam itu digelar Al-Karimu Ibnul Karimi Ibnul Karim. Nabi Yusuf itu adalah orang yang karim, anak dari yang karim, anak dari yang karim. Karena Nabi Yusuf, nama bapaknya adalah Yakub, nama kakeknya adalah Ishak, dan kakeknya lagi adalah Ibrahim. Jadi beruntun itu, dia Nabi terus. Makanya disebut Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Karena semua kakek, mulai dari bapak sampai kakek buyutnya adalah orang yang mulia semua. Makanya diberi gelar Al-Karim, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Ya, Yusuf, Ibn Ya'qub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim alaihimussalam minallah. Jadi ini yang pertama, tetap menghormati nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, walaupun mungkin dalam penamaan kita tidak bermaksud menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taghyirul ismi li ajli dzalik. Hendaknya merubah nama kalau memang hal itu bisa dianggap ingin menyaingi Allah di dalam penamaan dan sifat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang kita sebutkan tadi, ikhtiyaru akbaril abna lil kunyah. Memilih anak yang paling dewasa, yang paling besar atau anak pertama sebagai kunyah. Kalau siapa nama anak pertama kita, itulah yang kita pilih sebagai kunyah. Terlepas itu laki-laki atau perempuan. Ini hukum asalnya adalah kunyah kita itu adalah anak pertama kita. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau anak pertama kita adalah perempuan, maka boleh menggunakan nama anak yang kedua atau anak yang kesekian
yang laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi, kami sedang berada di daerah Kota Makassar. Hari ini tepat berada di lokasi pembangunan rumah tahfiz yang rencananya akan dibangun 3 lantai dan akan menampung beberapa santri yang akan belajar di sini. Besar bangunan ini panjang sekitar 36 meter dan luas bangunan ini sekitar 12 meter. Dan tentunya bangunan ini membutuhkan support dari para donatur dan muzaki agar pembangunan ini tetap berlanjut dan segera siap layak huni. Dan terima kasih kepada donatur dan muzaki yang telah memberikan dukungan sampai saat ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal di akhirat nanti. Saya Ashari dari Wahda Inspirasi Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi,